Halo, what's up guys, ketemu lagi sama saya Ridwan, owner dari Bullshit Store. Dan sekarang saya mau main ke rumah teman saya, seorang brand owner atau ownernya sebuah brand distro clothing yang mereknya itu Destroyer dan brand Innocent. Jadi teman saya ini punya dua brand. Brandnya itu adalah brand Destroyer dan brand Innocent. Ini teman saya sejak tahun 2000 berapa ya? 2016 guys. Jadi 2016 itu saya dulu sempet buka cabang distro di Parahyangan Plaza, di ya kayak mall lagi di Bandung, tapi mall khusus distro clothing. Dan brand owner ini kita sebut aja namanya si Bos Iing ya. Bos Iing ini baik sama saya. Jadi dia suka ngajak ngobrol ketika saya jualan di sana. Dia suka ngasih tahu sesuatu yang belum saya tahu tentang jualan brand distro clothing, kayak tempat bikin baju, tempat bikin celana dulu ya. Vendor-vendor tas itu sering ngasih tahu. Jadi ini saya tuh ada hutang budi juga nih ke Bos Iing karena sering ngasih tahu tempat-tempat produksian yang bagus, berkualitas dan dapat dipercaya. Nah, kebetulan kita udah deket rumahnya nih. Ini ada di Komplek Pasadena nih. Kita ke sana nih. Ini dia rumahnya guys. Nah, ini dia rumahnya. Oh, ini rumahnya gede banget guys. Ini pun kompleknya termasuk komplek elit ya. Ya, kalau menurut saya sih kompleknya lumayan elit juga sih, karena harga rumah rata-rata harga rumahnya itu di sini di atas 1 miliar. Kalau rumah saya kan harganya cuman ya masih di bawah 1 miliar kalau rumah saya. Tapi ini harganya, saya kemarin sempat tanya harganya 1,4 miliar dia beli rumah. Pokoknya dia tuh beli rumah yang harga 1,4 miliar, yang saya juga belum mampu ya kalau saya. Mudah-mudahan dimampukannya beli harga rumah yang di atas 1 miliar. Dan ada mobil nih di rumahnya nih. Oke. Ini rumahnya ada mobil, ada motor. Pokoknya bagus deh. Oke, langsung aja kita buka yuk. Oke guys, kita udah nyampe komplek rumahnya si Bos Iing. Ini ada di Komplek Pasadena, Kota Bandung ya. Saya pun kesini pakai mobil teman saya karena mobil saya lagi di repair. Ini lagi apa? Lagi di repair pokoknya. Jadi teman saya kebetulan dia juga bisnis baju-baju murah. Jadi kita tetangga sih ini. Tetangga saya. Oke, ini dia rumahnya guys. Gede banget guys. Nah. Aduh. Assalamualaikum. Bos. Aduh. Sehat? Alhamdulillah. Nah, ini dia teman saya yang namanya Bos Iing, owner dari brand distro Destroyer dan Innocent. Jadi ada dua merek ya? Ya, dua merek. Dua merek. Kalau Bullshit cuma satu merek, tapi teman saya ini punya dua merek. Rumahnya gede ya bos. Alhamdulillah lumayan. Bagus. Jadi kalau misalkan sukses di bisnis distro ini, insya Allah lah kebeli yang namanya rumah, mobil, dan mungkin udah punya apa lagi nih bos? Di kampungnya ada sawah mungkin apa ya? Ya, adalah sawah, tanah, mungkin Waduh. tabungan buat masa tua. Waduh. Kalau misalkan saya mah belum punya apa-apa, saya baru punya baju ayam. Apalagi bos bursa. Yuk, langsung masuk aja. Masuk aja. Yuk. Saya pengen lihat-lihat karena katanya nih di sini selain rumah tempat tinggal ada juga gudang apa ya? Gudang distronya. Jadi gudang distronya ini selain jualan di toko di sana di alun-alun Bandung, ada juga tempat penyimpanan pakaian-pakaiannya di rumah ini. Saya nggak tahu nih di sebelah mana. Ayo, masuk kah? Yuk. Oke. Ini ruang tamunya. Mau di mana? Mau langsung ke apa? Ke Mau di sini gudang nih, atau mau di sini? atas? Kayaknya kalau misalkan baru datang mendingan standby aja dulu di sini, nanti kita ke atas. Oh, tahun mungkin belum pernah ketemu ya? Tahun lebih ya? Tahun lebih. Jadi dulu waktu di Parahyangan kita tokonya dekat saya. Jadi toko saya di sini, toko Bos Iing itu di sana. Cuman tokonya Bos Iing itu ramai terus waktu saya buka di Parahyangan Plaza. Tapi kalau toko saya yang di Parahyangan Plaza itu sepi terus sampai akhirnya bangkrut guys. Bayangin waktu 2016 itu saya tuh hampir bangkrut, terus dikasih tahu sama Bos Iing
tentang tempat pembuatan kemeja, pembuatan tas, pembuatan celana yang murah-murah dan terpercaya. Jadi waktu itu sekilas aja nih, saya tuh mau nyari tempat produksian itu susah karena rata-rata tempat produksian di Bandung itu ngaku-ngakunya sih punya tempat produksi, tapi akhirnya ujung-ujungnya malah nipu guys. Nah, temen saya ini ini ngasih tahu ke saya tempat produksian yang nggak nipu, dan alhamdulillah ya banyak yang masih terpakai sampai sekarang, tapi beberapa juga ada yang nggak kepakai, nggak kerjasama karena saya memproduksinya fokus di yang itu aja gitu. Jadi sempat bikin di sini, sempat bikin di sini, sempat bikin di sini. Nah, yang lanjut terus produksi yang di sini lah. Gitu ya. Nih, Mas Ing, saya mau nanya-nanya nih ya sebentar. Kemarin kan waktu waktu COVID, waktu pandemi, ini sempat curhat juga ke saya waktu pandemi, katanya Distro Parahyangan itu toko nih, seperti apa ya? Kalau misalkan kalian tahu itu mungkin anggap aja sebuah mall yang isinya distro semua, itu selama 1 bulan ditutup guys. Mana pas bulan puasa lagi ditutupnya? Lagi rame-ramenya lagi. Harusnya lagi rame-ramenya, harusnya punya duit banyak ya karena penjualan. Tapi ternyata karena ditutup itu membuat banyak orang kesusahan, terutama yang jualan. Oke bos, ceritain aja nih waktu kemarin pandemi kayak gimana? Waktu pandemi sih awal-awalnya emang udah agak sepi ya. Waktu sebelum pandemi kan bulan apa ya, itu bulan Maret kalau nggak salah ya. Februari Maret itu udah mulai kerasa lah, udah agak sepi. Nah, rencana kan awal puasa itu harusnya udah meledak lah, udah ramai kan mau lebaran itu. Ternyata pas bulan itu jadi gimana ya, gara-gara corona jadi ngaruh banget lah ini penjualan, jadi pada sepi lah, takut belanja juga, mending pakai belanja buat apa gitu lah, kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kerasa banget lah, harusnya udah dapat untung besar, pas hari bulan itu jadi gimana ya, jadilah buat saya juga buat makan sehari-hari, buat inilah cukup mungkin. Oh begitu. Jadi harusnya pas bulan puasa itu memanen keuntungan yang besar. Iya betul. Karena setiap bulan puasa itu banyak yang belanja ke plaza tersebut. Tapi ternyata pas bulan puasa ditutup karena corona dan semua penjualan pun banyak yang tertutup. Ya susah juga. Iya. Tapi tidak dengan bullshit guys. Kenapa nih? Bullshit kok enggak, pas corona kemarin ketika brand-brand lain yang punya toko di pinggir jalan, punya toko di kota itu pada sepi, tapi bullshit enggak nih. Ini yang jadi pertanyaannya Bos Ing ke saya nih. Kok kenapa namanya terus? Ya, gitu ya. Nah, itulah tujuan saya. Jadi tujuan saya ini pengen ketemu sama Bos Iing, pengen sharing, berbagi cerita tentang bagaimana caranya memaksimalkan penjualan di tengah pandemi corona kayak gini. Salah satunya ini yang saya sangat kuasai ini adalah memaksimalkan penjualan secara online. Oke. Kalau saya offline, kalau secara penjualan langsung atau offline saya kurang, saya nggak terlalu bisa. Tapi kalau misalkan butuh ilmu-ilmu tentang jualan online, insya Allah saya bisa bantu gitu. Nah, daripada ngobrol-ngobrol di sini, ya ngobrol sih gitu aja ya. Kalau misalkan cuman ngobrol, orang mungkin bosen nontonnya. Mending langsung aja kita lihat apa sih yang dijual oleh Bos Iing ini. Jualannya apa aja? Distro, ya memang jualan distro. Tapi barangnya apa aja? Ini kan rumah. Kalau rumah cuma ada kursi, meja. Tapi barangnya mana? Langsung aja kita lihat ke gudangnya. Gudangnya ada di mana? Ada di atas. Ada di atas ya. Yuk kita langsung ke atas guys. Oh, rumahnya gede banget guys. Nopo mana? Apa Nopo? Oh, ini juga. Ini ada salah satu admin dari Destroyer sedang menulis alamat di paket yang akan dikirim. Nah, biasanya kalau misalkan saya dapat paket atau orderan kayak gini, biasanya kan di vlog yang ambil paket sadis lah yang 11 juta lah atau 20 juta. Tapi ini nggak di vlog guys, karena ini brand ini diam-diam menghanyutkan. Jadi nggak banyak keluar di sosmed, tapi orderannya banyak terus. Dan ini ada 2 karung. Saya perkirakan nilainya ini 1 karung anggaplah ada sekitar 15 juta. Kalau 2 karung ada 30 juta. Ya, ada sekitar gitu. Ya, sekitar. Wow. Mamuju
Sulawesi Barat. Oh, dua-duanya ke Sulawesi Barat. Oke, di mana gudangnya? Di mana gudangnya ini? Ini cuma lantai 2 ya. Tempat jemuran. Tapi ternyata ada sebuah gudang tersembunyi, guys. Nih, gudangnya ini dia, guys. Yuk langsung kita buka. Nah, jangan dikira nih isinya apa gitu. Isinya itu adalah produk-produk yang bernilai mungkin lebih dari 100 juta ya. Banyak pokoknya. Nih. Mendingan kalian lihat aja sendiri deh ya. Oke bos, ini dia gudangnya ya. Ada ini gudang, ini penyimpanan kaos-kaos alur di sini ya bos. Ya, Jadi khusus kaos di sini. Kalau yang di atas ini apa? itu kaos yang reglan tapi yang model lama. Oh, reglan yang model lama. Ini kaos lengan panjang long sleeve. Ini yang Oblong. kaos oblong yang simple. Kalau di Bursit disebutnya kaos reguler di situ. Terus yang di sebelah sini celana-celana chinos di atas. Dan celana jeans di bawah. Nah, chinosnya kayak gini guys. Oh, ini chinos yang warnanya biasa disebut warna kaki ya. Kaki bukan nih? Atau krem atau mocha? Mocha. Oh, kaki. Oh, mocha. Kalau ini warna apa? Ini warna mocha kehijau-hijauan. Oh. Nah, ini dia. Nih, celana chinos brand Destroyer. Nah, chinos di sini. Nah, kalau di sini nih apa nih? Ini sebenarnya sih ini barang-barang obral sih. Oh, ini barang obral nih. Ini kali aja nih subscriber saya atau penonton YouTube ini pengen beli ini barang-barang obralan. Ini model obral berapa, Bos? Yang ini dikasih 50.000 nih. Wah, 50.000. Nah, Rajut. ini saya ambil aja. Oh, ini sweater rajut, guys. Model obral 50.000 katanya. Kalau jaket-jaketnya 100.000. Oh, model obral ini 50.000, jaketnya 100.000. Kalau misalkan kalian mau ordernya ke saya aja, dari Bos ini 50, dari sayanya 60.000 aja. Tapi enggak lah, kalau misalkan pengen menghubungi Bos ini cari aja di Instagramnya. Instagramnya apa sih Bos? Instagramnya destroyer_cloth. Destroyer_cloth itu adalah Instagram dari Bos Iing ini. Kalau misalkan kalian pengen beli-beli barang di sini, cari aja Instagramnya. Nanti di situ ada nomor HP-nya, WhatsApp atau telepon langsung ke situ ya Bos ya. Ya. Oke, ini apa? Yang di atas Di apa? atas ini tas-tas kecil, waist bag Oh, sama waist bag di atas. sling bag. Nah, kalau yang di bawah ini topi. Oh, ini Topi. mah kayaknya Topi produk dari- baru ya. Produk baru. Bukan. Oh. Nih, ini topi-topi di sini. Tracker. Ada tracker, topi tracker semua. Topi itu di sini. Oh, kalau snapback di sana ya. Iya. Oke, ke sini sebelah sini. Oh, sebentar. Kayaknya ada sesuatu yang belum dibahas. Oh, ada sandal, guys. Ini ada sandal lebaran nih. Oh. Bukan sandal lebaran sih. Sandal apa ini namanya? Sandal puyuh. Sandal puyuh. Yang biasa dipakai ketika orang lebaran. Masih ada ini di sini. Nah, ini sandal jepit suede. Oh, Bursit belum pernah bikin yang kayak gini, guys. Oh, keren nih. Ini kalau misalkan dipakai buat ke mall santai bisa ya. Ini ada sandal. Kalau sandal jepitnya? Sandal jepitnya. Oh, sandal slip on di sini ya? Tinggal sisa dikit lagi. Oh, ini slip on. Sandal sponsnya habis. Oh, sandal spons habis karena memang sandal spons itu di saya juga termasuk item ini apa? Best seller. Oh, ini sandal. Oh, kalau di Bursit kemarin ini udah habis nih. Rencana saya juga mau bikin lagi. Oh, udah pakai brand di sininya, guys. Kalau Bursit pengen bikin kayak gini lagi, paling nanti lebaran bulan puasa tahun depan. Tapi kalau misalkan kalian butuh yang kayak gini, cari aja di Instagramnya Destroyer ya. Karena di sini masih ada
Kemarin stoknya beberapa. Lanjut ke lemari yang mana ya? Ini udah dibahas sebelah sini. Ini jaket Taslan bomber. Oh, bomber. Oh, bomber ya. Ini Taslan yang ini yang ada topinya? Iya. Oke, Taslan hoodie. Ini bomber. Oke. Terus apa lagi, Bos? Meja polos. Oh, kemeja polos. Ini kemeja aplikasi. Ada tas gendong juga. Oke. Sama apa lagi? Topi kalau ini. Oke, ini topi 5 panel, guys. Ini topi 5 panel yang di Bullshit juga ada. Setiap brand juga ada sih, karena ini kemarin memang lagi tren di kalangan anak-anak ABG ya. Oke. Asal kalian tahu aja, guys, ini adalah gudang yang kedua. Gudang yang kedua ya, Bos? Ya. Ada lagi gudang pertama atau gudang yang kesatunya itu nyatu sama toko utamanya yang ada di Plaza Parahyangan yang terletak di alun-alun Bandung. Jadi kalau misalkan kalian melihat, wah gudangnya segini, apakah barangnya juga yang dijual cuma segini? Enggak. Ada lagi di sana gudangnya, barangnya lebih banyak lagi atau sama jumlahnya? Barangnya sih lebih sedikit, cuman artikelnya lebih banyak. Oh, artikelnya lebih banyak, guys, dan lebih lebih fresh juga desain-desain yang di sana. Karena di sana tuh di Plaza Parahyangan tempat orang-orang kalau misalkan mau belanja grosiran atau belanja satuan nggak perlu datang ke sini, tapi datangnya itu ke sana, ke Plaza Parahyangan. Di sini khusus packing yang keluar kota ya. Iya. Di sini. Kalau di sana mau beli satuan atau datang ke Destroyer itu berarti datangnya harus langsung ke toko Destroyer yang ada di alun-alun Bandung, guys. Di sini mah rumah. Kita ngobrol-ngobrol yuk dengan Bos Iing ini lebih lanjut tentang bisnis-bisnis yang apa ya, yang tentang hal-hal yang akan saya bahas. Jadi saya kesini tuh bukan cuma pengen lihat-lihat barangnya. Saya kesini tuh bukan cuma pengen ngobrol basa-basi, tapi saya kesini tuh mau sharing tentang sistem penjualan online yang dilakukan oleh Bullshit yang mungkin bisa diaplikasikan oleh brand Destroyer agar penjualan online-nya itu lebih apalagi ya, lebih naik lagi. Yuk, langsung aja kita ngobrol yuk, Bos. Jadi kunci untuk bertahan, survive gitu ya, berbisnis di era pandemi masa corona kayak gini adalah tingkatkan penjualan online-nya. Jadi online-nya ditingkatkan.